Kalau sekali endorse 500.000 sebulan tuh biasanya bisa dapat berapa nih? Mungkin kalau Biasanya bisa dikasih tahu, banyak yang nungguin kayak itu juga di belakang kamera juga pada nungguin. puluhan juta nyampe. Halo semua, welcome back di Pop in Your Head Channel. Kali ini sama gua Irul. Jadi kita hari ini mau bahas soal moms influencer yang kita tahu juga udah jadi profesi pilihan. Jadi buat teman-teman muda zaman sekarang yang pengen tetap kerja dengan penghasilan yang lumayan, tapi juga bisa tetap ngurus keluarga di rumah. Jadi langsung aja di sebelah gua udah ada Mirza Pradita nih, nama panjangnya Mirza Pradita. Iya benar. Jadi langsung aja ya kita tanya-tanya. Kita tuh pengen tahu nih awal moms influencer tuh apa sih sebenarnya, Mir? Moms influencer itu influencer emak-emak, itu range usianya biasanya di atas 20-an yang sudah nikah, terus yang biasanya mau kerja ataupun di rumah aja itu dia tetap bisa ngurus anak dengan baik sih. Penghasilannya lumayan. Lumayan banget kalau diseriusin. Oh gitu. Tapi itu semua media sosial, baik YouTube ataupun Iya, semua media sosial Instagram. ada. Iya. Kalau ketemunya sendiri awalnya dulu gimana? Kok tahu sih ada profesi ini? Gimana sih ceritanya? Dulu waktu itu emang sering banget ke event, kan tiap minggu emang ada event-event bagus gitu ya. Terus akhirnya ditawarin lah tuh buat jadi influencer. Awalnya sih dari blog, terus baru ke IG. Itu sepakat blog sama IG. Terus ya udah dia tawarin kerjaan mau ke event ini enggak, tapi sekalian ngeblog sama kayak review di IG Oh, juga. jadi memang di event-event itu ketemu lah ya banyak teman-teman yang juga memang Iya. seneng buat nyeritain sesuatu di medsos sama di YouTube gitu. Tapi itu sekarang tuh jadi komunitas sendiri gitu atau memang perkumpulan biasa aja, memang komunitas resmi sih? Ada komunitas resminya, ada yang cuman ngumpul-ngumpul doang, tapi biasanya sih emang saling dukung sih kalau sesama moms influencer. Oh, jadi memang dibuat satu grup khusus gitu ya buat Ada beberapa grupnya. perkumpulan influencer gitu. Jadi waktu mulai tuh tahun berapa sih? Dari pas mungkin dulu nggak mungkin buat Instagram udah lama ya, tapi baru mulai niat pengen, pengen serius nih di sini tuh kapan sih? Terus prosesnya berapa lama sih sampai bisa sampai sekarang nih endorse banyak produk, terus juga dipegang brand besar, terus juga banyak makanan. Tadi juga kita lagi syuting di sini ada makanan datang. Itu berapa lama prosesnya dari mulai buat? Waktu itu sih baru kepikiran ngeprofesionalinnya itu 2 tahun yang lalu sih kira-kira. Oh, 2 tahun ya, 2 tahun udah follower cepet guys. Iya, 2 tahun yang lalu tuh emang karena sering ke event, terus jadinya ditawarin buat review event di blog, sama di IG juga buat kayak story, terus di feed-nya juga gitu. Jadi dalam 2 tahun tuh bisa ngejar 36.000 follower ya, luar Iya. biasa banget. Terus gimana sih ceritanya tuh kok sampai dari dulu, pasti kan dari nol ya? Dari nol sampai sekarang follower Instagramnya terakhir gue lihat tuh udah 36.000 ya, 36.000 follower Instagram. Terus juga udah dapat banyak endorse, gue sering lihat di feed-nya kan banyak banget tuh kayak promosiin barang-barang ya. Itu gimana sih ceritanya? Apakah awal-awal nawarin dulu diri sendiri, nawarin ke brand-brand kah? Kayak misalnya, gue bisa promosiin barang lu loh ke medsos atau gimana? Kalau aku sendiri sih jarang yang gue bagus gitu, enggak sih, lebih ke kayak branding diri sendiri dulu, baru kalau emang brandnya udah kuat baru brand-brand yang hubungin langsung. Jadi brand-brand itu datang sendiri ya kalau memang kita malah udah DM sendiri. Bisa bagus kayak postingnya, terus juga foto-fotonya atau mungkin captionnya juga udah harus captionnya bagus, juga ya. harus menarik, harus panjang yang bermanfaat lah buat moms lain. Iya, bener juga sih. Kadang kita kan kalau posting juga, apalagi gue yang cuma orang biasa kan kadang posting juga seadanya aja, asal foto, asal caption, ya udah gitu, nggak ada minat lain buat. Tapi kalau memang butuh untuk yang branding berarti harus diseriusin ya. Iya. Dari sisi foto, caption tuh teman-teman harus ingat kayak hal-hal kecil mungkin yang detail tapi harus diperhatiin kalau buat jadi influencer kayak gini ya. Terus boleh tahu nggak sih brand-brand apa yang udah pernah disponsorin mungkin yang besar-besar gitu? Nggak apa-apa ya kita nyebut brand ya? Nggak apa-apa kan ya? Kalau brand besar itu kayak ada brand Mondelez, itu dia megang Oreo dan kawan-kawannya. Oreo ya. Unilever juga pernah. Oh, Unilever. Wow. Terus Hokben pernah. Terus kebanyakan makanan sih. Iya. Sama produk-produk. Segmennya juga kan keluarga. Produk-produk anak.
moms, judulnya juga moms ya, pasti kan banyaknya makanan. Kalau yang gede-gede biasanya dia barter, dia ngasih produk kayak apa sih, kayak hampers gitulah. Kayak hampers sama uang tunai sih gitu biasanya. ya, kayak katanya ngasih produk banyak gitu ya. Tapi berarti memang butuh ketekunan ya. Mungkin kan 2 tahun bisa dapat segitu banyak brand, segitu banyak barang buat di endorse, segitu banyak follower di Instagram. Itu benar-benar butuh ketekunan dan keseriusan berarti ya. Terus ya Mir, jadi mungkin yang pengen teman-teman juga tahu ini tuh benar-benar murni di rumah atau emang masih ada keluar-keluaran nih kan, karena kan salah satu pertimbangan teman-teman mungkin cewek-cewek yang banyak nonton itu pengen jadi influencer biar mengurangi kegiatan kantoran, jadi benar-benar kerja di rumah. Nah kalau kayak Mirza gini nih yang udah sebesar ini, udah 36.000 followers, udah di endorse brand-brand besar, itu keluar-keluar nggak sih, apa memang murni di rumah aja nih? Sebenarnya kalau sebelum pandemi sih tergantung endorse-nya juga, dia minta biasanya ada review event gitu. Kalau event kan mau nggak mau harus keluar kan. Kalau sekarang udah ada pandemi, eventnya tuh kebanyakan kayak webinar gitu-gitu, Zoom gitu sih. Jadi event juga online ya. Jadi sekarang tuh murni beneran udah di rumah berarti kan. Nah ini mungkin kecuali kalau makanan juga, misalnya ada resto yang minta di review, itu bisa keluar juga. Tapi nggak gendut ya, kalau sering nyobain makanan biasanya gendut ya. Kalau kan tadi aja kita lagi syuting tuh ada yang ngirim kan beberapa kali makanan buat di endorse, itu kan berarti harus dicobain kan. Apa endorse-nya cuma ini tampilannya bagus? Enggak sih, aku cobain semua. Ada yang menarik nggak, pernah endorse apa gitu yang menarik, yang mungkin ya boleh senang boleh sedih sih, apakah memang kayak misalnya barangnya unik atau mungkin kliennya mintanya aneh-aneh, harus ngomong apa atau apa, itu ada yang pernah nggak aneh? Sebenarnya sih yang unik apa ya? Skincare kali ya. Kalau skincare sama make up itu kan butuh waktu lama dan kulit kita kan juga kadang cocok, kadang enggak. Ya, skincare. Itu sih ya. Ya itu kadang ada yang mintanya cepet. Cobanya di sini dulu di tangan. Kalau langsung. Mer, kalau misalnya ini kan kalau tadi kayak tadi itu kan banyak yang datang tuh makanan. Itu seminggu tuh biasanya bisa berapa produk tuh yang datang? Biasanya sih antara 10 sampai 20-an lah ada. 20? Wow, banyak ya. Itu kalau bagi waktunya gimana tuh? Apakah datang posting, terus kalau misalnya gagal posting tuh ntar dimarahin nggak tuh? Kalau makanan sih biasanya langsung ya. Maksudnya dilihat dulu makanannya apa, terus nanti dipelajarin apa yang mau disampaikan tuh apa. Terus rules-nya dari dia pun ada biasanya. Oh, jadi ada dikasih tau deadline-nya gitu. Kalau gagal ada hukumannya? Nggak, dikasih tahu misalkan ya mereka pengennya mintanya apa, promonya dari mereka atau tentang makanannya atau review jujur dari kita gitu. Tapi ada deadline-nya kan, maksudnya harus posting kapan gitu? Ada. Kalau makanan sih nggak terlalu buru-buru sih. Oh, jadi nggak terlalu ngiket ya? Kalau yang terlalu ngiket tuh kayak dari brand sih biasanya ada, seminggu kemudian dia harus di-post. Seminggu? Berarti datang seminggu kemudian di-post gitu? Iya. Terus kalau nggak di-post, oke gua minta lagi barangnya ya? Gitu. Nggak pernah tapi? Nggak pernah. Ya udah. Kalaupun itu biasanya ada juga yang minta balik sih yang lainnya. Oh, jadi cuma dipinjemin gitu ya? Enggak, kalau gagal di-post. Kalau gagal di-post nggak dapat uang sama barangnya harus balik. Berarti barangnya harus balik tuh kalau gagal di-post ya? Udah banyak gini nih, Mir. Kita mungkin pertanyaan yang paling ditunggu ya teman-teman yang nonton nih. Pendapatannya tuh kira-kira berapa sih? Ini pertanyaan paling ditunggu nih. Pendapatan jadi moms influencer dengan 36.000 followers, dengan di endorse brand-brand besar, biasanya berapa sih? Per sekali endorse misalnya, atau mungkin per bulan berapa? Kalau per sekali endorse tuh pernah nyampe 500.000. Sekali endorse 500.000 ya? Oh lumayan banget kalau sebulan ada 10. Itu 500 sama produknya. Oh iya, sama produk gratis, jangan lupa ya, dapat produk gratis loh. Berarti duit plus produk gratis. Kalau sekali endorse 500.000, sebulan tuh biasanya bisa dapat berapa nih? Mungkin kalau bisa dikasih tahu, banyak yang nungguin kayak itu juga di belakang kamera juga pada nungguin. Puluhan juta nyampe kalau. Wah, puluhan juta ya, puluhan juta tuh. Ini berarti profesi yang benar-benar menjanjikan, gaji gua aja kalah nih puluhan juta. Berarti kan memang benar-benar menjanjikan untuk bisa ditekuni ya, diseriusin buat teman-teman muda atau mungkin yang memang pengen lebih fokus ngurus keluarga di rumah atau ngurus anak di rumah atau pengen mengurangi lah kegiatan di luar rumah.
Nah, terakhir nih Tamir, apa sih tips-tips nih atau mungkin nasihat lah buat teman-teman yang pengen jadi influencer atau pengen jadi moms influencer? Gimana sih? Apa sih yang harus dimulai dulu atau memang apa sih yang harus dikembangkan mungkin buat biar teman-teman juga yang pengen ikutan jadi ini bisa tahu? Kalau buat awal sih, buat pemula lebih bagus dibagusin dulu foto sama captionnya di Foto IG-nya. ya, foto bagus ya, karena Iya. itu wajib ya. Iya, kalau dari aku pribadi itu mendingan nge-branding diri sendiri dulu. Misalkan diri sendiri tuh mau brandnya lebih ke skincare, apa ke moms, apa ke beauty, apa ke healthy. Kan banyak kan influencer masing-masing cabangnya gitu. Terus habis itu kalau misalkan udah branding diri sendiri, misalkan fotonya dibagusin, captionnya dipanjangin, terus fotonya diedit yang 1 ton gitu. Nah, itu biasanya kalau mau lebih profesional masuk ke komunitasnya. Komunitasnya itu ada banyak banget. Moms influencer ada, blogger ada, Oh, banyak influencer ya? biasa ada. Dan itu ribuan sih anggotanya biasanya. Oh, ribuan. Berarti sekarang di HP penuh dong grupnya? Oke, Tamir, berarti selain moms influencer ada usaha lain atau murni cuma jadi ini nih sebagai profesi? Ada usaha lain sih, ada apa? Boleh sekalian. Oke, jual dipromosi. beli makanan sama jasa jahit juga, bikin baju gitu. Oh, apa mungkin Instagramnya bisa dikasih tahu biar kita bisa Instagramnya sekalian. Mirza Rafa yang jasa jahit baju, sama Rafa Indonesia yang jual beli makanan. Oke, Mirza, makasih banyak nih waktunya kita udah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ini kita langsung datang loh ke rumahnya khusus karena memang kita penasaran banget sama moms influencer ini ya. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang pengen lebih dalam lagi atau pengen tahu, bisa komen aja langsung di channel kita atau di video kita di bawah ini. Atau mungkin bisa langsung DM aja ke Mirza. Mirza apa Instagramnya kalau boleh tahu mungkin? @mirzapradita. @mirzapradita ya. Mirza Kalau mau nanya-nanya Pradita. Mungkin boleh. bisa langsung di follow atau mungkin langsung di DM aja kali, nggak apa-apa ya. Atau mungkin mau endorse makanannya atau pengen endorse anaknya atau pengen endorse apanya terserah, bisa langsung di DM aja langsung ke Mirza ya teman-teman. Oke, kalau gitu sekian dulu dari kita untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dari Pop In Your Head Channel. Bye!